Perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union bukanlah kesepakatan biasa yang lahir dari rutinitas diplomasi ekonomi. Ia muncul di tengah dunia yang sedang berubah cepat ketika perang, sanksi, dan konflik geopolitik memaksa banyak negara meninjau ulang arah perdagangan dan ketergantungan pasarnya. Dalam konteks inilah Indonesia mengambil langkah yang berani sekaligus penuh perhitungan EAEU yang dipimpin Rusia dengan anggota Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgistan menawarkan pasar besar dengan karakter berbeda dari pasar tradisional Indonesia. Kawasan ini relatif kurang tersentuh produk Asia Tenggara, sehingga tingkat persaingan belum sepadat Uni Eropa atau Amerika Serikat. Ketika Indonesia memperoleh akses preferensial untuk lebih dari 90% lini tarif, konsekuensinya jelas. Harga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif, margin eksportir membaik, dan peluang penetrasi pasar terbuka lebar. Sebab utama Indonesia mendorong perjanjian ini adalah kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan. Selama bertahun-tahun, ekspor nasional bertumpu pada pasar yang sama. Ketika permintaan melemah atau kebijakan proteksionis meningkat, ekonomi domestik ikut tertekan. Dengan membuka jalur Eurasia, Indonesia menciptakan bantalan risiko. Jika satu pasar terguncang, pasar lain masih bisa menopang. Keuntungan langsung dari perjanjian ini terlihat pada sektor-sektor unggulan. Minyak sawit, tekstil, alas kaki, karet, furnitur, dan produk perikanan mendapatkan peluang ekspansi signifikan. Bagi industri padat karya, peningkatan permintaan berarti stabilitas produksi dan potensi penyerapan tenaga kerja. Efek berantainya menyentuh petani, buruh, hingga pelaku logistik. Di atas kertas, ini adalah skenario ideal bagi pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Namun, ekonomi tidak pernah hanya soal peluang, melainkan juga kesiapan. Disinilah sisi kritisnya. Akses pasar tanpa kesiapan industri berisiko menciptakan ketimpangan. Jika kualitas produk, efisiensi biaya, dan ketepatan distribusi tidak mampu memenuhi standar pasar EA, maka keuntungan tarif bisa terbuang sia-sia. Lebih jauh, arus barang impor dari kawasan tersebut juga bisa menekan industri lokal tertentu jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pengaman yang tepat. Ada pula dimensi geopolitik yang tak bisa diabaikan. EAEU dipimpin Rusia, negara yang saat ini berada dalam pusaran sanksi Barat. Indonesia harus memainkan diplomasi yang cermat agar hubungan dagang baru ini tidak menimbulkan gesekan dengan mitra lain. Risiko reputasi, tekanan politik, dan dinamika global menjadi bagian dari konsekuensi yang harus dikelola, bukan dihindari. Meski demikian, justru di titik inilah nilai strategis perjanjian ini muncul. Indonesia menunjukkan bahwa ia tidak tunduk pada satu poros kekuatan global. Keputusan ekonomi diambil berdasarkan kepentingan nasional, bukan tekanan ideologis. Ini adalah pesan kuat bahwa Indonesia ingin menjadi pemain mandiri dalam tatanan ekonomi multipolar yang sedang terbentuk. Dampak jangka panjang perjanjian ini akan sangat ditentukan oleh langkah lanjutan pemerintah. Jika negara hadir memperkuat industri domestik, mendorong hilirisasi, memperbaiki logistik, dan membantu pelaku usaha menembus pasar Eurasia, maka perjanjian ini bisa menjadi mesin pertumbuhan baru. Sebaliknya, jika dibiarkan berjalan sendiri, manfaatnya bisa timpang dan tidak optimal. Pada akhirnya, Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan EAEU adalah pertaruhan arah. Ia menawarkan peluang besar, tetapi menuntut kesiapan yang sama besarnya. Ini bukan euforia kosong, melainkan ujian kedewasaan ekonomi nasional. Indonesia tidak lagi sekadar membuka pintu pasar, tetapi sedang menguji sejauh mana ia mampu berdiri kokoh, bersaing, dan berdaulat di tengah dunia yang semakin keras dan tidak pasti.